Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ihtajaba fi hijabi jalalihi fala tarahu al-uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhalituhu adh-dhunun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan barakahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib yang dhaif, khususnya kepada pribadi, umumnya kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa Allah, yakni berupaya menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya, menambah amal-amal solih yang menjadi anjurannya, dan mengurangi bahkan menjauhkan sama sekali diri kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berupaya kepada peningkatan takwa Allah, Allah akan mencatat upaya itu menjadi sebuah kebaikan dan sebuah bukti bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang berbahagia, izinkanlah khatib pada siang hari ini menyampaikan judul khutbah tentang haramnya mengucapkan selamat hari Natal kepada kawan-kawan kita yang Nasrani. Hadirin rahimakumullah, judul ini tidak ada unsur untuk membuka sebuah ketersinggungan antar umat beragama. Judul ini bukan menjadi bagian dari ciri-ciri Islam radikal. Judul ini justru ingin memberikan pemahaman tentang akidah kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Orang hidup berdampingan dalam masyarakat dengan orang yang lain agama. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tidak terjadi hanya zaman saat ini, tapi justru di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau hidup, orang Islam hidup berdampingan dengan beberapa agama di sana. Ada Nasrani, ada Yahudi, dan ada agama Mesir kuno. Tapi Islam memberikan ajaran, batasan bagaimana kita hidup berdampingan dengan damai dengan orang-orang yang lain agama dan keyakinan. Islam mengajarkan
kerjasama yang baik dalam hal dunia. Islam mengajarkan agar kita bisa bertoleransi antar umat beragama, tetapi Islam memberikan batasan-batasan toleransi sampai di manakah yang diperbolehkan. Dan tentu ada toleransi yang tidak diperbolehkan, yaitu toleransi tentang hal yang menyangkut masalah akidah, keimanan atau keyakinan. Hadirin rahimakumullah, khatib terpanggil mengangkat tema ini karena hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember, di mana kawan-kawan kita yang Nasrani meyakini bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus versi mereka dan Nabi Isa adalah menurut ajaran Islam. Masalah kelahiran tidak dipermasalahkan. Seperti orang Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah kalau umat Islam memperingati merayakan hari kelahiran nabinya sebatas meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah utus ke dunia ini sebagai rasulnya yang Allah pilih. Tetapi dalam Nasrani kelahiran Yesus tidak terbatas di situ, tetapi kelahiran Yesus diyakini sebagai kelahiran Tuhan. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu Islam tidak diperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa demikian? Ketika kita mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, berarti kita ikut meyakini bahwa ada Tuhan baru lahir. Kita mengiyakan pendapat mereka, kita menyetujui anggapan mereka, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran sebagai firman Allah yang menjadi landasan kita. Bagi mereka silahkan, itu keyakinan mereka, tapi janganlah kita mencampur adukkan keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Sebagai bukti dalil bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah bukan Tuhan, Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Maryam ayat 27 sampai dengan 30. Allah menjelaskan ketika Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam diberikan kabar oleh malaikat Jibril yang Allah utus bahwa beliau akan diberikan amanah oleh Allah berupa kelahiran bayi laki-laki. Maka Siti Maryam kemudian satu sisi gelisah karena beliau telah menjaga harga dirinya, kehormatannya, tidak pernah tersentuh dengan lelaki manapun, menjaga kesuciannya. Tiba-tiba ada kabar dari Allah lewat malaikat Jibril seperti itu. Tapi di satu sisi beliau gembira karena bayi yang Allah titipkan dalam kandungannya itu sebagai manusia pilihan. Maka ketika itu pula Siti Maryam bernazar tidak akan berbicara kepada siapapun sampai Allah menunjukkan kebesarannya. Maka ketika kehamilan sudah mulai membesar dan sampailah kepada persalinan dan bayinya sudah bisa digendong, maka Siti Maryam turun dari pengasingannya. Kemudian ketika sampai di tengah-tengah kaumnya kemudian mengejeknya, kaumnya kemudian mencacinya. Dalam ayat ini Allah terangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian dia Maryam itu membawa bayinya kepada kaumnya dengan menggendongnya. Maka kaumnya kemudian berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah melanjutkan kisah itu. Kaumnya kembali mengatakan, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, yang dimaksud adalah Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu juga bukan seorang perempuan pezina. Intinya kenapa engkau mempunyai anak tanpa punya suami?
Kemudian Allah mengisahkan fa asyarat ilaih. Maryam tidak menjawab sepatah kata pun sesuai dengan nazarnya, tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada manusia sebelum Allah menunjukkan kebesarannya. Kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya yang maksudnya mempersilahkan kaumnya bertanya sendiri kepada bayi yang masih kecil itu. Kaumnya kemudian bereaksi, qalu kaifa tukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian? Tetapi atas izin Allah, Isa yang masih bayi merah itu bisa berbicara dengan ucapannya, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa kecil, Nabi Isa yang masih bayi berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ke-30 ini jelas bahwa Nabi Isa sendiri waktu masih bayi mengakui atas izin Allah, bisa mengatakan, aku adalah hamba Allah dan Allah memilihku sebagai utusannya, sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Sekali lagi, alasan para ulama memberikan fatwa orang Islam tidak diperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Nasrani, sekalipun itu kawannya, sekalipun itu sahabatnya, sekalipun itu atasannya, bahkan sekalipun orang tuanya kalau berbeda keyakinan, maka haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Dengan alasan kalau kita mengucapkannya berarti kita mengiyakan pendapat mereka. Dan itu kasihan buat kita. Kenapa? Ibadah yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, keyakinan kita yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sabda firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus hilang sia-sia hanya ucapan kita selamat hari Natal kepada orang yang merayakannya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam selesai masa kenabiannya atau lewat masa kenabiannya, para pengikutnya justru beranggapan bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengatakan sama sekali sepanjang hidupnya memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya, untuk mengakui sebagai Tuhan, tidak pernah sama sekali. Hal ini bisa kita buktikan dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Kemudian Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan yang demikian kepada orang-orang, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa ucapan Nabi Isa kepada kaumnya?
Dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, ya Allah, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi tentang mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran yang banyak sekali Allah sebutkan ini tentu sudah cukup menjadi dalil bagi kita. Tidak usah banyak bertanya, tidak usah banyak alasan, hanya cukup diam tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka untuk menjaga kemurnian dan keutuhan keyakinan kita. Walaupun mungkin di zaman ini, di zamannya akidah sudah dianggap remeh dan disepelekan oleh sebagian penduduk dunia, sehingga banyak orang pintar tetapi jauh dari petunjuk Allah, sehingga ucapan dan fatwanya sering menyesatkan umat Islam, bahkan merusak akidahnya. Seperti fatwa tentang bolehnya mengucapkan Natal bersama, selamat hari Natal, dan menyatakan Natal bersama dengan dalih toleransi. Padahal telah jelas bahwa toleransi yang diperbolehkan adalah yang tidak menyangkut kepada akidah. Jadi bukan mencampur adukkan keyakinan Islam dengan keyakinan non-Islam. Hadirin rahimakumullah, kita simak dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah bersabda, la tusallimu alal yahuda wan nasara. Janganlah engkau pernah memberikan ucapan selamat kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Artinya ucapan selamat yang menyangkut masalah akidah. Tapi kalau ucapan selamat karena dia mendapatkan anak misalnya, karena dia naik jabatan misalnya, karena dia mendapatkan tambahan nikmat misalnya, boleh kita mengatakan selamat karena kita ikut berbahagia sebagai tangga dan kawan. Kemudian yang terakhir, sebagai landasan agar kita tidak mudah mencampur adukkan masalah akidah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengatakan dan berfatwa, janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah kaum musyrik saat peringatan hari besar mereka. Sesungguhnya ketahuilah bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun atas mereka. Tentu kita tidak ingin termasuk yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui dan faham toleransi yang diperbolehkan dan toleransi yang dilarang dalam agama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat, tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif, tapi semata-mata ingin memberikan pemahaman tentang akidah kepada saudara-saudara kaum muslimin agar akidahnya bisa utuh, akidahnya tidak goyah, dan bisa kita bawa sampai wafat nanti senantiasa dalam berpegang teguh kepada akidah Islam yang mengatakan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dalam hal ini adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dambaan kita adalah bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha ibna maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
وما قتلوه يقينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر